revitalisasi kota lama Jongaya. Ini termasuk kawasan Jongaya dengan kolaborasi ada 3 istana di lokasi sana, ada STT, Intim, dan banyak komunitas-komunitas. Di belakang sini ada komunitas tradisional, tarekat-tarekat sekitar sini dan sebagainya. Itu yang masih perlu kolaborasi, penelitian, semua stakeholder di lingkungan ini. Terima kasih bisa hadir di sini. Terima kasih kepada Tribun Timur kesekian kalinya memfasilitasi acara ini, dan selamat kita mengikuti dialog budaya ini, tradisi berpuasa dari perspektif berbagai agama. Sekaligus nanti selamat berbuka puasa. Setelah buka puasa, karena itu kami ucapkan juga terima kasih pada partisipasi yang untuk buka puasa kali ini, yaitu Yayasan Oase Intim dan Latar Nusa. Terima kasih sekali lagi. Kuru Semangata, selamat berdiskusi. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh tuan rumah Dialog Budaya ke-9 kepada Bapak Ronaldi Ngantung sebagai Wakil Direktur Tribun Timur. Dengannya dipersilakan. Terima kasih. Ibu, Bapak-Bapak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya hanya ingin melanjutkan apa yang sudah dibawakan tadi. Ini dialog budaya yang kedua. Mengapa bisa bersambung ke dialog budaya kedua? Karena ternyata isi dialognya menarik. Dan inilah yang terjadi di dunia media masa sekarang. Perubahan. Perubahan itu dalam bentuk apa isi, konten yang akan disajikan untuk masyarakat. Isi yang disenangi oleh masyarakat adalah seperti yang sekarang ini, dialog budaya. Dalam kaitan dan tradisi berbagai agama, dalam berpuasa. Tadi kita sudah dengar ada lagi dialog lanjutannya tentang Jongaya di kota lama ini yang ternyata memiliki banyak cerita-cerita yang menarik. Inilah isi yang sekarang sangat diminati oleh masyarakat di industri media. Makanya kita berterima kasih untuk kesediaan Ibu Bapak menghadiri dialog budaya kedua dan juga pada dialog berikut. Mengapa? Karena ketika Tribun Timur menyajikan informasi-informasi seperti ini dan kelak di waktu-waktu yang akan datang, itu informasi menarik bukan hanya bagi masyarakat di Makassar atau Sulawesi Selatan, tetapi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Kalau kita, Tribun Timur sudah bisa membawakan informasi yang menarik seperti yang kita lakukan sekarang, maka Tribun Timur sebagai media sudah melakukan sinergi dengan komunitas-komunitas untuk mengangkat hal-hal yang menarik, bahkan hal-hal yang aktual. Dan hal-hal yang menarik inilah yang menjadi perhatian masyarakat sekarang. Karena masyarakat sudah meninggalkan tradisi lama untuk mengakses informasi. Kalau di masa lalu mereka mencari surat kabar untuk mendapatkan informasi atau mendengar radio, sekarang berubah sekali.
perubahan masyarakat inilah yang membuat industri media, khususnya koran cetak, mengalami kemunduran. Bahkan di dunia, di beberapa negara maju, koran-koran tertua mereka sudah tutup. Bagaimanakah Tribun Timur mengantisipasi perubahan perilaku masyarakat ini yang sekarang lebih senang mencari informasi melalui internet atau secara spesifik di media sosial atau berita online? Inilah salah satu bentuk bagaimana kita menyajikan informasi yang menarik. Sebab bagi masyarakat, kalau mereka membuka media sosial mereka langsung mencari informasi-informasi yang menarik. Bukan lagi seperti di masa lalu, tentang upacara-upacara resmi, sambutan-sambutan, atau kegiatan-kegiatan yang resmi-resmi lainnya. Tidak. Ketika mereka mencari dialog budaya, tradisi, berpuasa berbagai agama, itu pasti berbagai agama pengikutnya akan mencari tahu gimana sih tradisi berpuasa di agama-agama lain. Itulah bentuk yang dilakukan oleh Tribun Timur sehingga kita boleh membagi informasi bukan hanya di Sulawesi Selatan, Makassar, tapi ke seluruh Indonesia. Dan itu sudah terbukti dalam prakteknya sekarang ini. Sebagai contoh Ibu Bapak, di Tribun Timur kita membagi informasi lewat media sosial. Facebook Tribun Timur, Facebook Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Bagaimana dampak penyajian informasi di media sosial? Luar biasa, fantastis. Mengapa? Untuk Facebook Tribun Timur misalnya, kita sudah memiliki followers 1,6 juta lebih. TikTok sudah sekitar 2 juta. Tapi yang luar biasa, sajian-sajian informasi kita di YouTube itu sudah menarik pengikut puluhan juta. Makanya Tribun Timur sejak tahun 2022 menerima penghargaan dari YouTube. Apa isi pernyataan YouTube? Sebagai the most view news channel. Saluran berita dengan penonton terbanyak. 2022, 2023 kita menerima lagi penghargaan yang sama. Ada di ruang redaksi sebagai the most view news channel, saluran berita dan penonton terbanyak. Mengapa bisa begitu? Ya seperti keadaan sekarang ini lewat dialog budaya. Ini informasi yang menarik yang mau diketahui oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk penyelenggara. Terima kasih untuk Ibu Bapak sudah ambil bagian dalam dialog ini. Karena ketika kita bersama-sama bersinergi, ada banyak hal-hal yang menarik yang bisa diketahui masyarakat dan itu bisa menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Kegiatan-kegiatan konstruktif dan positif. Itulah peran media sekarang ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak, penyelenggara untuk dialog budaya jilid 2 ini. Kita berharap pada dialog yang akan datang ada banyak kegiatan-kegiatan menarik, informasi menarik yang bisa kita bagikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Bapak, Ibu, dan peserta dialog budaya yang ke-9, langsung saja kita memasuki agenda inti daripada kegiatan kita di sore hari ini, yaitu dialog. Dialog kita dalam beberapa jam kemudian akan dipantik dan dipandu oleh moderator kita, Saudara Rio Riko Hermanus. Dengan ini saya persilahkan mengambil tempat di depan. Mungkin kita beri aplaus dulu untuk moderator kita, dan saya serahkan forum ini kepada moderator yang akan memandu diskusi kita selama beberapa jam ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve, dan selamat sore untuk kita semua. Bapak Ibu yang boleh hadir pada sore hari ini, saya Rio Rocky Hermanus, saya akan memandu jalannya dialog budaya ke-9 pada sore hari ini. Yang menarik adalah dialog kali ini juga mengangkat tema tentang tradisi berpuasa dari berbagai agama, tapi jilid yang kedua. Kalau saya tidak salah jilid yang pertama itu minggu kemarin, dan saya sepakat bahwa ternyata tema ini menarik. Makanya ada jilid yang kedua dengan menghadirkan beberapa narasumber yang juga menarik dan kemudian dari berbagai latar belakang kepercayaan dan suku agama yang berbeda. Oleh karena itu, izinkan saya akan secara cepat memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini dalam dialog budaya yang ke-9. Yang pertama, izin saya menyebut namanya Ibu Sri Kasmirani Sijaya SPD. Ibu Sri merupakan keterwakilan atau perwakilan dari Bahai Goa dan juga merupakan panitia Bahai Goa. Dan untuk itu kepada Ibu Sri saya mohon izin untuk mengundang menghadiri dalam kursi pemateri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sri. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi lihat di spanduk yang dicetak oleh penyelenggara bahwa di sini ada Bapak Dr. Irfan Sutono. Beberapa waktu yang lalu kami dihubungi bahwa berhalangan karena harus menemani istri berobat di rumah sakit. Tapi kami juga mengundang perwakilan dari pengganti Bapak Irfan Sutono. Silakan Pak. Saya izin namanya Dr. Ferdi Sutono MS. Beliau merupakan Ketua Matakin Sulawesi Selatan. Dan juga boleh menggantikan Bapak Dr. Irfan Sutono. Terima kasih Pak untuk kesediaannya. Pemateri kita yang ketiga, saya izin menyebutnya Pak, namanya Bapak Imade Samadi Esos MM. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Imade. Beliau merupakan Wakil Ketua Bidang Ekonomi PHDI Kota Makassar. Dan sekarang juga menjabat sebagai Ketua Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Mohon maaf saya ralat, Wakil Ketua Ekonomi PHDI Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak untuk kesediaannya. Dan pemateri yang terakhir Ibu Bapak, ada Pendeta Fenti Yusana, Pendeta Dr. Fenti Yusana Magister Teologia, adalah seorang pendeta dan dosen STFT Intim, sekarang menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Agama dan Budaya STFT Intim. Kepada Ibu Pendeta, saya persilakan untuk mengambil tempat. Ya Ibu Bapak, kurang lebih ini pemateri yang hadir atau narasumber yang keempat narasumber yang boleh hadir bersama kita pada sore hari ini. Tetapi yang menariknya sore hari ini kita juga dipandu oleh tim dari Bahasa Isyarat. Saya izin menyebutnya Ibu Selvina Sainal SPD MSN. Terima kasih bersama dengan kru. Saya pikir ini menjadi salah satu hal yang menarik dalam perjalanan dialog budaya ke-9 pada sore hari ini. Nah, perjalanan diskusi dengan tema tradisi berpuasa dari berbagai agama ini, kita akan sama-sama melihat pandangan dan perspektif dari para narasumber kurang lebih 5-10 menit untuk menyampaikan kira-kira tradisi beragama dari budaya atau perspektif narasumber masing-masing itu yang akan kemudian memperkaya kita pada sore hari ini. Ibu Bapak boleh menyimak itu dan kemudian kita akan masuk dalam ruang diskusi dan kita bisa saling menukar ide dan gagasan. Oleh karena itu kepada yang pertama mungkin izin kita bergiliran saja dari Ibu Sri dan nanti akan seterus sampai pada Ibu Pendeta Fenti. Dengan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Saya mau meluruskan dulu yang disampaikan oleh moderator. Saya mewakili komunitas Bahai dari Kabupaten Goa. Kebetulan di Kabupaten Goa itu belum ada majelis karena peraturan atau hukum yang berlaku di agama Bahai usia 21 tahun
dan masyarakatnya itu harus berjumlah 9 orang, otomatis harus dibentuk majelis. Kebetulan di Kabupaten Goa kami baru 3 orang, jadi oleh Majelis Ulama Nasional dia masih berbentuk panitia administrasi. Dan kebetulan saya dipercayakan sebagai sekretaris dari panitia administrasi agama Bahai di Kabupaten Goa. Oke, terima kasih kami diundang untuk dialog pada hari ini oleh panitia, walaupun baru minggu lalu disampaikan. Kalau di Bahai, ya, puasa itu bukan masuk tradisi, dia masuk hukum. Ya, hukum itu kenapa saya katakan dia masuk hukum? Karena dia puasa sudah tercantum di dalam kitab Aqdas, ya, kitab tersuci dari agama Bahai, dari dikatakan tersuci karena berisi hukum-hukum yang terdiri di dalamnya itu ada hukum, ada larangan, kemudian ada peraturan dan ada sanksi di dalamnya. Banyak sekali tulisan dari Baha'u'llah, yaitu Baha'u'llah adalah rasul dari agama Bahai. Ada sekitar 100 bukunya, tetapi yang dipakai sebagai tersuci adalah kitab Aqdas. Oleh karena itu, saya bacakan saja isi daripada kitab Aqdas yang khusus menyangkut tentang puasa ini. Karena di dalam kitab Aqdas ada 190 ayat. Ya, jadi di dalam Aqdas itu ada hukum perkawinan, perceraian, kemudian zakat, kemudian bagaimana pemakaman kalau orang meninggal dan sebagainya. Oke, saya baca saja dalam puasa dalam agama Bahai yang ada di dalam kitab Aqdas. Inilah peraturan-peraturan Allah yang telah diturunkan dalam kitab-kitab dan loh-loh oleh penanya yang maha tinggi. Berpeganglah engkau erat-erat pada hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Tahanlah dirimu dari makan dan minum, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Dan berhati-hatilah, jangan sampai hawa nafsu menghalangi engkau dari rahmat yang ditetapkan dalam kitab Aqdas ayat 17. Wahai pena yang maha tinggi, katakanlah wahai rakyat dunia, kami telah menetapkan puasa bagimu selama masa singkat, dan setelah berakhirnya masa itu, kami telah menjadikan Nauruz sebagai hari raya bagimu. Demikianlah surya ucapan telah bersinar dari ufuk kitab sebagaimana ditetapkan oleh Dia, Raja yang awal dan yang akhir. Biarlah hari-hari yang berlebih dari semua bulan ditempatkan sebelum bulan puasa. Kami telah menetapkan bahwa di antara semua siang dan malam, hari-hari ini adalah penjelmaan-penjelmaan huruf H. Dan oleh karena itu, tidak terikat oleh batas-batas tahun dan bulan-bulannya. Seharusnya umat Baha selama hari-hari itu menyediakan jamuan yang baik untuk mereka sendiri, sanak saudara mereka, dan setelah itu fakir miskin dan yang memerlukan. Dan dengan keriangan dan kegembiraan yang meluap, memuji dan memuliakan Rabi mereka, menyanyikan pujiannya, serta membesarkan namanya. Dan bila mana hari-hari itu berakhir, yaitu hari-hari pemberian ini, yang melalui musim menahan diri, maka mereka memasuki puasa. Demikianlah yang ditetapkan oleh Dia, Tuhan sekalian umat manusia. Musafir, orang sakit, mereka yang hamil atau yang menyusui, tidak terikat oleh puasa. Mereka telah dibebaskan oleh Allah sebagai tanda karunia-Nya. Ia sesungguhnya lah yang maha kuasa
yang Maha Dermawan. Akdas ayat 16. Allah telah membebaskan kaum wanita yang sedang haid dari sembahyang wajib dan puasa. Sebagai gantinya, biarlah mereka setelah berwudu memuji Allah dengan mengulangi 95 kali antara tengah hari sampai tengah hari berikutnya. Dimuliakanlah Allah, Raja kegemilangan dan keindahan. Demikianlah telah diperintahkan dalam kitab, seandainya engkau termasuk bilangan mereka yang memahaminya. Akdas ayat 13. Pengecualian ini juga diberikan kepada orang-orang yang sibuk dalam pekerjaan yang berat. Namun, mereka dinasihati untuk menunjukkan rasa hormat pada hukum Tuhan dan pada kedudukan mulia dari puasa, dengan makan dengan sederhana, tidak di hadapan umum. Bentuk-bentuk pekerjaan yang membebaskan orang-orang dari puasa akan ditentukan oleh Balai Keadilan Sedunia. Akdas nomor 31. Puasa dan sembahyang wajib merupakan dua tiang yang menopang hukum Tuhan yang diwahyukan. Dalam salah satu lohnya, Bahá'u'lláh menguatkan bahwa ia telah menurunkan hukum-hukum sembahyang wajib dan puasa, supaya melalui keduanya itu, para mukmin dapat mendekati Tuhan. Masa puasa yang menyangkut menahan diri sama sekali dari makan dan minum, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari adalah suatu masa untuk bermeditasi dan berdoa, masa pemulihan rohani, yang selama masa itu, seorang mukmin harus berusaha untuk memperbaiki kehidupan rohaninya dan memperbaharui serta memperkuat kekuatan-kekuatan rohani yang terpendam dalam rohnya. Oleh karena itu, arti dan makna puasa secara mendasar bersifat rohani. Puasa adalah lambang dan suatu peringatan untuk menahan diri dari keakuan dan hawa nafsu jasmani. Puasa diwajibkan oleh semua mukmin ketika mereka mencapai usia 15 tahun sampai mereka mencapai umur 70 tahun. Masa 19 hari puasa bertepatan dengan bulan Bahai, yakni bulan A'la. Biasanya tanggal 2 sampai dengan 20 Maret. Segera setelah berakhirnya hari-hari sisipan atau Ayamiha, catatan Akdas nomor 25. Abdul Baha menjelaskan dalam salah satu lohnya bahwa merokok adalah suatu bentuk dari minum. Dalam bahasa Arab, perkataan minum berlaku juga untuk merokok. Catatan Akdas nomor 32. Sang bab mendirikan suatu penanggalan baru yang dikenal sebagai penanggalan Badi atau penanggalan Bahai. Menurut penanggalan ini, satu hari adalah waktu antara terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dalam kitab Bayan, sang bab menetapkan bahwa bulan A'la sebagai bulan puasa, menetapkan bahwa hari Nauruz harus menandakan berakhirnya periode ini dan menunjukkan Nauruz sebagai hari Tuhan. Bahá'u'lláh menguatkan penanggalan Badi di mana Nauruz ditunjuk sebagai suatu hari raya. Nauruz adalah hari pertama tahun baru. Ia bertepatan dengan equinox musim semi di belahan bumi utara, yang biasa terjadi pada tanggal 21 Maret. Bahá'u'lláh menjelaskan bahwa hari raya ini harus dirayakan pada hari apapun ketika matahari itu memasuki susunan bintang-bintang Aries, yakni vernal equinox, bahwa jika ini terjadi 1 menit sebelum terbenamnya matahari. Oleh karena itu, Nauruz dapat jatuh pada tanggal 20, 21,
atau 22 Maret, tergantung pada waktu equinox. Pemakaian hukum tentang jatuhnya Nauruz di seluruh dunia memerlukan pemilihan suatu tempat yang khusus di bumi, yang akan berfungsi sebagai standar untuk menetapkan waktu equinox musim semi. Pemilihan tempat ini telah diserahkan pada keputusan Balai Keadilan Sedunia, catatan Akdas nomor 26. Penanggalan Badi didasarkan pada tahun Samsia yang terdiri dari 365 hari, 5 jam, dan kurang lebih 50 menit. Setahun terdiri dari 19 bulan, yakni Baha, Jalal, Jamal, Asamat, Nur, Rahmat, Kalimat, Kamal, Asma, Isat, Masyat, Ilmu, Kudrat, Qaul, Masail, Saraf, Sultan, Mulk, dan A'la, yang masing-masing terdiri dari 19 hari, yakni 361 hari, dengan tambahan 4 hari atau 5 hari dalam tahun kabisat. Kitab Akdas menetapkan hari-hari yang berlebih pada tempat yang ditentukan dalam penanggalan, yakni tepat sebelum bulan A'la, yaitu masa puasa. Catatan Akdas nomor 27. Ayamiha atau hari-hari H, yakni hari-hari sisipan, mempunyai keistimewaan karena berhubungan dengan huruf H. Nilai abjad dalam huruf Arab ini adalah 5, yang bertepatan dengan jumlah potensial hari-hari sisipan. Huruf H telah diberi beberapa makna rohani dalam tulisan-tulisan suci, di antaranya sebagai lambang hakikat Tuhan. Catatan Akdas nomor 28. Itulah yang ada di dalam agama Bahai, bahwa apa yang ada semuanya sudah tertulis di dalam kitab Akdas. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sri. Jadi itu pemahaman puasa menurut agama Bahai dalam beberapa catatan-catatan bahwa tertulis dalam kitab Akdas yang menjadi hukum. Ada beberapa hal yang menarik bahwa ternyata puasa adalah keterpanggilan untuk memperbaiki kehidupan rohaninya. Jadi memilih untuk menahan diri dari makanan dan minum, bukan menahan lapar, tapi untuk mengambil bagian dalam mendekatkan diri dengan ya, terima kasih Ibu Sri. Kita lanjut ke narasumber yang berikut, Pak Ferdi, dengan dipersilakan Pak. Terima kasih. Salam kerukunan, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara pada sore hari ini, yaitu tentang tradisi berpuasa di berbagai agama. Saya akan bawakan materi mengenai bagaimana puasa itu dari perspektif agama Konghucu, salah satu agama resmi di Indonesia. Ya, jadi agama Konghucu ini adalah agama resmi di Indonesia dan sudah lama, bukan agama baru. Ya, banyak yang bertanya saya apa agama baru, saya bilang tidak, ini sudah ribuan tahun agama ini sudah ada. Ya. Baik, jadi puasa dalam agama Konghucu itu adalah merupakan suatu ibadah. Jadi bukan hanya sekedar tradisi atau hanya sekedar dilakukan begitu saja, tapi dia merupakan suatu ibadah. Dan ibadah ini ada tercantum di dalam ayat-ayat kitab suci dari agama Konghucu, yaitu kitab suci Sisu Ucing, 4 kitab, 5 untaian suci. Makna puasa dalam agama Konghucu itu ada 2, ya. Pertama, sebagai sarana untuk mensucikan diri dan menyiapkan batin yang bersih dalam persiapan untuk menyambut sembahyang besar kepada Tien atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita agama Konghucu menyebut
Tuhan itu dengan sebutan Tien atau Huan Ti Santi, tapi kurang lebih maksudnya itu adalah Tuhan yang Maha Esa, ya, Tuhan yang satu. Dalam agama Konghucu itu mengenal adanya Tuhan yang hanya satu. Kemudian kedua, sebagai latihan pengendalian diri untuk membina dan menjaga perilaku, tutur kata, dan segala perbuatan-perbuatan. Puasa dalam agama Konghucu itu berdasarkan ayat yang ada itu ada dua macam, ya. Ada puasa jasmani atau cai dan puasa rohani atau cie. Dalam sebagai penguatan bahwa puasa itu adalah suatu ibadah, dalam kitab suci agama Konghucu, dalam kitab Niji atau terjemahannya kitab kesusilaan ayat ke-22 mengatakan, ketika waktunya menaikkan sembahyang, seorang susilawan akan bersuci diri dengan cara berpuasa lahir batin. Kemudian dalam ayat yang lain lagi, dalam kitab Tiong-yong atau Tengah Sempurna, bab 15 ayat 3, juga dikatakan, demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati, mengenakan pakaian yang lengkap, sujud bersembahyang kepada Tien, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berada di atas dan kiri kanan kita, dan dimanapun juga berada. Nah, jadi itu ada beberapa ayat, ya, yang menguatkan bahwa puasa dalam agama Konghucu itu adalah suatu ibadah. Dalam ayat yang lain lagi, ya, dalam kitab suci yang sama, kitab suci Sisu Ucin, tapi ayat yang lain itu dikuatkan lagi. Dalam kitab Tiong-yon ayat yang ke-19 itu dikatakan, dengan berpuasa, membersihkan hati, tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan upaya untuk membina diri. Jadi puasa itu selain sebagai sarana untuk membina diri, juga merupakan sarana pertobatan kepada Tien atau Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kesalahan yang kita pernah perbuat. Dalam agama Konghucu dikatakan tadi bahwa ada puasa secara jasmani, ya, jasmani itu atau cai, dan ada puasa secara rohani atau cie. Yang dimaksud dengan rohani, yang dimaksud dengan jasmani, ya, badan itu berarti kita tidak makan, minum, ya, atau makan makanan-makanan yang dipersyaratkan, seperti misalnya tidak makan makanan yang berdarah, ya, atau bernyawa pada saat tertentu, ya. Jadi bukan pada tiap pada saat tertentu. Kapan saat tertentunya itu? Pada saat menghadapi sembahyang besar. Jadi agama Konghucu ini melakukan berpuasa itu pada saat akan melakukan persembahyangan besar. Yang mana yang dimaksud dengan persembahyangan besar? Dalam agama Konghucu ada beberapa hari-hari besar keagamaan, ya. Antara lain pertama, dalam rangka menyambut tahun baru Imlek, ya, yang kita tahu bahwa itu berada pada tanggal 1 bulan 1 Koncelik, penanggalan Imlek. Ya, yang untuk tahun ini kita sebut sebagai tahun 2576 Koncelik, yang diambil dari tanggal kelahiran Nabi Agung Kongce atau Konghucu, lahir 551 sebelum Masehi, tambah 2025, ya. Masehi jadi 2576 tahun ini. Penanggalannya kita bisa lihat pada penanggalan harian itu, ya. Kalau pada kalender harian itu ada tanggal besar, ya, di tengah itu penanggalan Masehi. Sebelah kiri dari kalender itu adalah penanggalan Hijriah. Kemudian penanggalan Jawa pada sebelah kanan daripada kalender. Kemudian pada bagian tengah itulah penanggalan Koncelik, ya, atau penanggalan dari agama Konghucu. Nah, kita melakukan di situ persembahyangan besar pada tanggal 1 bulan 1 pada tahun baru Imlek. Kemudian juga sesudah 8 hari, ya, pada malam ke-9 daripada Imlek ada namanya sembahyang Kintikong atau sembahyang kepada Tuhan yang Maha Besar.
kepada Huan Tian Santi, ya Tuhan Maha Besar. Sebelumnya itu juga kita diwajibkan melakukan puasa sebelumnya, ya. Jadi yang puasa dimaksud di sini itu bukan hanya sekedar sebagai tidak makan atau apa, tapi juga melakukan ibadah, ya. Jadi membatasi diri untuk makan dan tidak memakan makanan-makanan tertentu, dan juga melakukan persembahyangan pada saat itu. Juga pada tanggal 1, ya, kalau kita lihat pada penanggalan Imlek itu ada tertanggal 1, itu kita katakan pada awal bulan, ya, atau kita katakan sebagai Cui. Kemudian atau tanggal 15 penanggalan Purnama, ya, Su'u kita katakan. Itu sebelumnya itu, pada malam sebelumnya itu kita melakukan puasa di situ, ya. Jadi puasa yang dimaksud di sini bukan hanya puasa menahan lapar, menahan haus, ya, tapi juga kita melakukan puasa rohani. Puasa rohani sesuai dengan yang ada dikatakan dalam kitab Sabda Suci Lunji, ya, kitab suci agama Konghucu, kitab Si Sucing, itu ada bagian Lunji atau Sabda Suci ayat 12 menyatakan bahwa kita, ya, yang susila hendaknya tidak dilihat, yang tidak susila hendaknya tidak didengar, yang tidak susila hendaknya tidak dibicarakan, yang tidak susila hendaknya tidak dilakukan, ya. Jadi ini adalah puasa rohani dalam agama Konghucu. Pada dasarnya mengajarkan kepada kesusilaan, ya. Jadi tidak bisa kita melihat yang tidak susila, yang tidak mendengarkan yang tidak susila, tidak membicarakan yang tidak susila, tidak melakukan yang tidak susila. Nah, jadi juga Nabi Kongzi sebagai nabi dari agama Konghucu itu menyatakan bahwa puasa itu termasuk salah satu hal yang kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Sesuai dengan ayat dalam kitab Lungi bab 7 ayat 13, Nabi bersabda, berhati-hatilah dalam berpuasa, dalam peperangan, dalam sakit, laksanakanlah dengan sungguh-sungguh. Jadi Nabi di sini berpesan bahwa puasa, peperangan, dan sakit itu kita harus lakukan dengan bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa maksudnya di sini? Tentunya bahwa kita harus berhati-hati, ya. Jadi kalau dalam peperangan tentu kita harus hati-hati, ya. Kalau tidak hati-hati, ya tentu akan kalah dari musuh. Kalau sakit kita tidak hati-hati berobat, tentu tambah berat penyakitnya. Nah, kemudian bisa membawa hal-hal yang fatal. Kemudian juga dalam puasa, ya, Nabi Konghucu menyatakan kalau puasa itu kita harus berhati-hati. Apa artinya hati-hati di sini? Artinya kalau memang jiwa dan raga kita, ya, jiwa dan badan kita sanggup untuk berpuasa, maka lakukanlah itu dengan bersungguh-sungguh. Jangan bermain-main, ya. Dan apalagi puasa ini memang sudah suatu ibadah. Jadi kita dianjurkan untuk tidak bermain-main dengan puasa ini, ya. Bagaimana sistem puasa dalam agama Konghucu? Itulah yang tadi saya jelaskan, bahwa kita membatasi ada makanan-makanan tertentu, dan juga menjaga apa jasmani dan rohani kita, ya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan, bahwa puasa dalam agama Konghucu itu adalah merupakan suatu ibadah, ya. Dan ibadah yang dimaksud di sini itu dikuatkan dengan adanya berbagai ayat di dalam kitab suci Si Sucing, kitab suci agama Konghucu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gori. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Freddy. Jadi Bapak, itu pandangan puasa menurut agama Konghucu, bahwa puasa merupakan ibadah. Tapi paling substansi dari yang tadi disampaikan oleh narasumber, bahwa puasa adalah bagaimana sarana untuk penyucian diri kepada diri dan batin kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua merupakan latihan pengendalian diri. Dan di sanalah kemudian ada
terjadi sarana pertobatan. Jadi kurang lebih sama. Jadi Pak, puasa bukan saja mengajarkan kita dari perspektif agama Konghucu bahwa tentang menahan lapar dan haus, tetapi bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menarik, tapi kita masih lihat lagi dua narasumber dari Pak Imade. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam maki. Pertama-tama saya menaruh apresiasi yang luar biasa ini, kehormatan bagi saya untuk diberikan kesempatan sharing tentang puasa ya. Apresiasi kepada para panitia, Prof. Alil dan juga dari Tribun Timur. Saya kira berbicara tentang puasa, sahabat-sahabat atau teman-teman di Muslim sudah sangat betul-betul memahami, dan hari ini kita akan mendapatkan pengetahuan baru dari berbagai keyakinan yang lain ya. Dan saya akan sedikit sharing tentang puasa menurut agama Hindu ya. Puasa itu menurut agama Hindu sebenarnya justru asal katanya dari upawasa. Jadi puasa itu dari asal katanya dari bahasa Sanskerta itu upawasa. Upa itu artinya dekat, wasa itu artinya kepada yang kuasa. Ya, makanya umat Hindu itu menyebutkan Sangyang Widiwasa. Gitu, Sangyang Widiwasa. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi upawasa artinya mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ingin sharing tentang asal kita dan tujuan kita. Jadi dua pendekatan kita pakai. Dari mana asal kita dan kemana kita tujuan kita hidup. Yang pertama asal kita. Saya yakin setiap agama sangat percaya asal kita. Kalau menurut kami agama Hindu, asal kita itu dari 5. Yang pertama dari tanah. Yang kedua dari air. Di dalam tubuh kita ini pasti ada air ya. Yang kedua dari api, yang ditandai dengan panas badan kita. Suhu tubuh kita itu asalnya dari api. Yang ketiga dari udara. Setiap orang itu punya, setiap manusia itu ada nafasnya, itu dari udara. Yang kelima dari ruang kosong. Itu namanya ether, ruang kosong. Nah, setiap manusia punya ruang kosong. Misalkan di pembuluh-pembuluh darah, asal kita ini dari kekosongan sebenarnya. Jadi kelima unsur itu menurut agama Hindu disebut dengan Panca Mahabhuta. Itulah sebabnya ini sedikit agak ini karena ada hubungannya. Itulah sebabnya agama Hindu itu ada, Bapak kenal namanya ngaben ya Pak. Ngaben. Ngaben itu adalah ketika manusia mati, pada saat itu tubuhnya mati, jiwanya tidak mati. Tubuhnya mati harus dikembalikan ke asalnya. Makanya Hindu ada yang dikembalikan ke tanah, ada yang dikubur Pak. Di Bali Bapak kenal namanya Trunyan. Trunyan itu ditaruh begitu saja, di Toraja ditaruh, dikembalikan ke angin Pak tubuhnya. Di India dikembalikan ke air. Jadi begitu mati dikembalikan ke air. Di Bali ngaben dikembalikan ke api. Jadi pengembalian tubuh. Nah, karena asal kita dari ruang kosong, ya kaitannya dengan puasa. Kalau selalu setiap hari diisi makanan begitu, itu tidak spiritual, itu tidak sesuai dengan asal kita. Makanya sekali-sekali itu dikosongkan agar ruang kosong itu diisi oleh wasa, diisi oleh Sangyang Widiwasa. Makanya ruang kosong di dalam tubuh kita ini disebut ether, sekali-sekali dikosongkan. Pada saat kapan dikosongkan? Pada saat hari-hari tertentu, pada saat pemujaan. Misalkan kalau pada hari raya Nyepi,
itu kami berpuasanya 1 hari Bapak Ibu. 1 hari dari pagi sampai besok paginya gitu. Pada hari tertentu lagi ada yang hanya makan sekali saja. Ada juga yang hanya makan makanan satwik namanya. Jadi tidak boleh makan pedas. Karena apa? Tubuh kita ini asalnya dari makanan. Sebenarnya tubuh kita, kulit ini, kalau kami percaya tubuh kita ini semua kumpulan makanan. Jiwa kita ini kumpulan daripada makanan. Apa yang kita isi sebenarnya. Kalau kita mengisi dengan suka makanan yang pedis-pedis, pasti orangnya suka marah itu. Betul ya? Kalau suka pedis, suka yang apa namanya, yang kalau kami menyebutnya makanan rajasika. Ya. Makanlah makanan yang hidup. Makanan yang hidup itu dalam artian makanan misalkan buah, kan dari makhluk-makhluk hidup yang ini ya, yang unsur-unsurnya ada sel-selnya yang istilahnya satwik kalau di kami itu. Jadi tidak mengandung zat-zat yang melemahkan tubuh gitu. Itu kita berbicara dari asal. Kemudian kemana tujuan kita hidup? Tujuan kita hidup pasti kalau menurut kami itu namanya menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan asal kita kekosongan, jadi kembali lagi ke yang kosong. Nah, karena tujuan hidup ini, puasa itu adalah salah satu tangga untuk menuju ke tujuan hidup yang paling tinggi. Itu tangga yang kedua. Tangga pertama itu ada namanya pengendalian diri. Itu yama, niyama, itu yang terakhir itu samadhi. Yama, niyama, asana, ya postur tubuh, pranayama mengatur napas, kemudian dharana memusatkan pikiran, dhyana pengendalian diri, terakhir itu samadhi, bukan samadhi ya. Samadhi itu sama, adi itu artinya juga Tuhan, sama dengan Tuhan. Kita sama dengan Tuhan. Nah, di dalam 8 tangga itu ada istilahnya puasa. Puasa ini adalah pengendalian diri. Puasa itu yang tadi saya katakan bahwa tangga menuju ke samadhi itu, gitu. Jadi setiap orang yang berpuasa, ketika perutnya kosong, di sanalah dia akan berpikir tenang. Jadi kalau perutnya berisi, pasti energinya dipakai untuk mencerna makanan. Pada saat perutnya kosong, dia akan lebih tenang. Kemudian pada saat dia lebih tenang, dia akan lebih terpusat untuk mengendalikan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi menurut kami, menurut ajaran agama Hindu yang secara eksplisit disebutkan di dalam kitab suci kami yang namanya Bhagavad Gita, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar, itu termasuk bacaannya dari Presiden pertama Insinyur Soekarno, Bhagavad Gita. Bhagavad itu artinya Tuhan, Gita itu artinya nyanyian Tuhan. Jadi Bhagavad Gita ini diturunkan ketika terjadi perang perang Mahabharata, Prof. Jadi perang Mahabharata itu adalah sebenarnya simbol daripada kita di dalam diri kita. Ketika kita berperang antara hati nurani, antara kejahatan dan kebaikan di dalam diri kita, timbullah nanti nasihat-nasihat. Nah, itulah. Nah, pada saat itu disebutkan seorang yogi itu kalau bagi kami itu adalah seorang yang sudah spiritualnya tinggi, hendaknya selalulah melakukan pengendalian diri. Dengan cara apa? Satu, berpuasa, salah satunya berpuasa. Nah, pada saat Anda berpuasa, puasa itu digunakanlah untuk mengendalikan diri, bukan untuk kebanggaan. Hanya tujuannya adalah untuk mengendalikan diri menuju kepada asalmu, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi, puasa itu adalah merupakan unsur daripada pengendalian diri kita. Itu dilihat dari tujuan hidup menurut agama Hindu. Lalu pendekatan biologisnya seperti apa kalau puasa itu? Pendekatan biologisnya sangat banyak sekali kalau menurut
kalau di ajaran kitab suci agama Hindu. Pendekatan biologisnya yang pertama adalah orang yang berpuasa pasti lebih sehat daripada orang yang tidak pernah berpuasa. Karena apa? Ketika berpuasa, ruang yang di dalam tubuhnya itu pada saat dia tidak ada makanan, jadi tubuh itu keluar mode pembersihan namanya. Mode pembersihan. Jadi membersihkan zat-zat atau sel-sel yang telah mati dibersihkan. Karena apa? Dia akan mengambil, kan tubuh itu kalau tidak ada makanan dia ngambil lemak. Jadi lemak itu diambil, ini mungkin Pak Dokter mungkin yang bisa menjelaskan ini, karena saya bukan dokter tapi saya ngambilnya dari kitab sucinya seperti itu. Jadi ngambilnya dari lemak, tubuh itu dari lemak, begitu dari lemak, ini ilmiahnya kayak seperti itu. Jadi karena tubuh itu ngambil dari lemak, berarti lemak itu akan turun. Maka tubuh karena diambil lemaknya, tubuh akan sehat. Apa bedanya orang berpuasa dengan orang kelaparan? Kalau orang berpuasa karena disengaja, berarti keikhlasannya lebih berada daripada orang yang kelaparan. Kalau yang kelaparan stres karena dia selalu memikirkan makanan. Tapi orang berpuasa memikirkan makanan. Pada saat kita memikirkan makanan, disitulah kita hadirkan, kita kenali, oh beginilah ada rasa laparnya. Oh begini rasa laparnya. Maka saat itulah, karena kita sudah kenal dengan yang namanya rasa lapar itu, berarti kita kendalikan diri kita secara spiritual. Itu mungkin dari pandangan kami, dan secara eksplisit banyak sekali sloka. Kalau di kami itu sloka, kalau sahabat-sahabat lain menyebutnya ayat-ayat suci, kalau di kami itu menyebutkan sloka, dan salah satunya kami sitir tadi dari Bhagavad Gita. Demikian moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Imade. Artinya kita sampai lagi pada sebuah penghayaan dari agama Hindu bahwa ternyata berpuasa adalah bentuk dari pengendalian diri. Nanti kita akan lihat setelah mendengar pemateri dari Ibu Pendeta. Dengan kasih dipersilakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan, salam NKRI. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi secara khusus kepada panitia dalam hal ini orang tua kita, Prof. Andi Halilintar, yang menangkap ide-ide kecil yang kita bicarakan di pelataran masjid di Jalan Baji Bicara, iya Baji Bicara, dan juga di depan sekretariat RAS ya, yang memiliki kerinduan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk membahas tentang puasa yang memang momennya pas. Jadi inilah momen yang sangat yang terbaik, sehingga 2 minggu sudah kita lalui ini. Karena itu saya menghaturkan terima kasih Prof. Kalau tidak ada acara ini kita tidak akan saling mengenal, terutama secara khusus soal berpuasa. Dan saya juga memberikan hormat kepada pimpinan Tribun Timur dan seluruh karyawan Tribun Timur, bahkan juga para undangan, tim support, para penonton yang hadir di ruangan ini maupun yang mungkin berada di ruangan saluran channelnya Tribun Timur. Selamat sore, dan yang lagi berpuasa diucapkan selamat beribadah puasa. Nah, saya diminta untuk menyampaikan perspektif puasa dalam iman Kristen Protestan. Karena itu menarik tadi bahwa ketika kita mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang luar biasa hebat dan sangat
membuka wawasan, akhirnya saya selalu berpikir begini, kenapa bukan dari dulu ini terjadi gitu ya, supaya kita saling mengerti dan memahami sehingga tidak ada salah paham seorang terhadap yang lain karena ketidaktahuan. Nah, puasa dalam agama Kristen itu di puasa atau berpuasa itu bukan hal yang wajib dalam tanda kutip diatur seperti bahwa kalau umat Islam harus menjalankan ibadah puasa 30 hari lamanya. Tetapi bagi kami Kristen, puasa itu selalu dikaitkan dengan doa. Jadi doa puasa atau puasa dan berdoa. Kenapa demikian? Karena memang tujuan dari puasa dan doa ini memang semata-mata untuk melakukan ibadah penyembahan kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang kemudian dalam keyakinan kekristenan kami itu kami bawa sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi seperti itu, sehingga puasa yang dilakukan sebenarnya adalah satu ruang latihan iman, latihan spiritualitas untuk menghayati secara sungguh bagaimana kehidupan di dunia ini dijalankan bukan dalam nilai-nilai perspektif kemanusiaan yang fana, tetapi bagaimana kita jalankan dalam nilai-nilai yang selain fana tetapi juga nilai-nilai keluhuran di sana. Dan itu yang kalau tadi dikatakan oleh Pak Made, ini adalah tentang bagaimana asal hidup kita dan kemana tujuan hidup kita selanjutnya. Sehingga puasa yang dilakukan oleh orang Kristen itu juga mempunyai dasarnya, karena ini adalah ibadah. Maka apa yang menjadi dasar kami? Dasar kami ketika melakukan puasa dan doa, maka itu tetap berujuk pada apa yang kami terima sebagai firman Allah dalam Alkitab. Nah, misalnya dalam Alkitab perjanjian lama ya, kita mulai dulu misalnya Nabi Musa. Saya kira kita semua tahu Nabi Musa karena ini adalah nabi yang kemudian juga menjadi bagian dari cerita tradisi keagamaan yang ada ya. Tetapi Nabi Musa itu pernah menjalani puasa di atas Gunung Sinai. Dan itu dia jalankan 40 hari 40 malam tidak makan dan minum. Kenapa dia jalani itu? Itu dia jalani untuk apa? Untuk menerima firman yang langsung disampaikan oleh Tuhan kepadanya, untuk diterimanya, dicatatnya di dalam loh batu, yang nanti firman itu akan disampaikan kepada umat Tuhan sebagai apa? Sebagai bahan dasar kehidupan mereka, bagaimana umat Allah harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki begitu. Nah, lalu ada lagi Samuel, ada lagi Yesaya, ada lagi Daniel ya. Dan semuanya ketika melakukan puasa itu memang untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru, pertama-tama kita diingatkan bahwa ada seorang Hana. Seorang Hana ini adalah seorang ibu perempuan lansia yang sudah 80 tahun lebih. Jadi suaminya sudah meninggal ketika usia pernikahan mereka 7 tahun, lalu dia memutuskan diri untuk memberikan seluruh hidupnya beribadah kepada Allah, dan dia tinggal di bait Allah. Sampai ketika dia tiba pada titik dianugerahi Allah untuk menerima kesempatan melihat bayi Yesus, lalu dia melakukan puasa doa sebagai tanda syukurnya di hadapan Tuhan. Nah, itu dicatat. Lalu ada siapa lagi? Ada Yesus ya. Yesus yang kalau saya lihat putaran tayangan diskusi yang lalu itu sudah dibahas oleh Katolik. Tapi memang kami merujuk pada teks yang sama. Bagaimana Yesus kemudian
dibawa oleh iblis untuk dicobai, dan itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Puasa yang Yesus lakukan ini, tidak makan, tidak minum, ini pertama-tama bertujuan untuk apa? Kalau tadi Musa sebagai persiapannya untuk menerima firman Allah, maka Yesus sebagai persiapan untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya untuk menghadirkan Injil Kerajaan Allah di bumi dalam karya penyelamatannya kepada dunia, kepada manusia, menjadi penebus dosa manusia, sehingga pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepadanya itu selalu Yesus katakan bahwa ada tertulis, ada firman Allah yang tertulis. Artinya apa? Bahwa Yesus mengajarkan bahwa semua persoalan-persoalan di dunia ini, termasuk godaan, tantangan, bahkan pencobaan dari si iblis, roh jahat, itu harus dihadapi dengan firman Allah. Jadi harus kuat di situ. Artinya apa? Bahwa memang puasa pada akhirnya memang ini terkait dengan ibadah, penyembahan, pemuliaan umat kepada Allah, pencipta langit bumi serta segala isinya. Nah, dari gambaran-gambaran itu kemudian orang Kristen, kami ya, dan saya yang juga menjalankan ibadah doa dan puasa, akhirnya tiba pada satu kesadaran iman yang menjadi pegangan spiritual dalam menjalani hidup ini, bahwa puasa yang pertama itu kita bisa lihat dalam puasa dalam membangun spiritualitas rohani dengan merujuk pada apa? Pada apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan Yesus, puasa 40 hari 40 malam. Tapi kalau dipikir-pikir sepertinya tidak ada manusia yang sanggup melakukan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Yesus Kristus. Tetapi poinnya adalah bagaimana dengan puasa itu kita membekali diri dengan firman supaya kita tahu menghadapi tantangan-tantangan, pergumulan dan penderitaan, kesukaran di dunia ini. Lalu yang kedua, dalam hal disiplin spiritualitas secara rohani, itu juga membawa kita pada penyerahan diri kepada Tuhan. Misalnya ketika ada orang yang mengalami sakit dan sakit ayan itu apa yang sekarang? Epilepsi itu ya. Para murid bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak bisa menyembuhkannya? Lalu Yesus mengatakan begini, untuk sakit ini hanya bisa disembuhkan dengan doa dan puasa. Artinya apa? Ya, ini walaupun secara medis ya, secara medis mungkin ada yang menjadi masalah pada bagian sistem organ tubuh yang bersangkutan, tetapi rupanya ini terkait juga dengan soal spiritualitas, sehingga Yesus mengatakan bahwa soal sakit ayan ini hanya bisa disembuhkan dengan doa dan puasa. Lalu dari sisi spiritualitas ini kemudian juga membawa pada kesadaran bagaimana dimampukan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi hanya bisa dilihat oleh kalau kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Ratu Esther. Ketika dia berada pada kondisi yang sukar, terkait dengan bagaimana dia diminta untuk berdiri di garda terdepan untuk menyelamatkan bangsa. Lalu dia berkata begini kepada masyarakat dan kaum keluarganya, ayo mari kita berpuasa. Puasa 3 hari 3 malam, siang dan malam, tidak makan dan tidak minum. Untuk apa? Untuk meminta hikmat Tuhan supaya dia dapat mengambil keputusan-keputusan penting terkait dengan kehidupan, apa yang harus dia lakukan ya, sebagai seseorang yang pada akhirnya diberikan kepercayaan menjadi seorang pemimpin perempuan untuk keselamatan bangsanya. Dia tahu bahwa saya tidak bisa mengambil keputusan seorang diri kalau tidak diberikan support, dan support itu
dia tidak meminta tentara, tetapi dia minta apa? Dia minta supaya dia bersama-sama dengan bangsanya bersatu di hadapan Tuhan dalam doa dan puasa melalui tidak makan dan tidak minum. Lalu perspektif yang kedua soal puasa, disiplin soal apa? Soal kehidupan jasmani. Tadi rohani, sekarang jasmani. Dalam hal apa? Di Alkitab dicatat ada Daniel dan teman-temannya. Ketika mereka berada pada suatu kondisi untuk memperoleh kesempatan yang terbaik, diberikan pelayanan untuk menikmati santapan raja dan minuman raja, Daniel mengatakan begini, tolong jangan berikan saya dan teman-teman ya, jangan berikan kami makanan yang disantap oleh raja. Tidak usah, kasih sajalah kami sayur dan air minum. Lalu katakanlah kepala rumah tangga kerajaan bilang begini, enggak bisa lah kalau itu kami lakukan nanti kamu kurang sehat dan saya dapat teguran dari raja. Tapi Daniel meyakinkan bahwa tidak, beri kami 10 hari, itu saja yang kami makan, pantang ya, pantang makan daging, pantang minum anggur, tetapi hanya makan sayur dan air. Maka ketika kemudian dicek, ternyata keadaannya jauh lebih sehat, bahkan gemuk. Nah ini sama tadi yang Pak Made sampaikan. Jadi Pak Made menjelaskan, saya pikir jadi memang pada akhirnya memang puasa pada akhirnya itu penting dilakukan untuk kesehatan fisik, tubuh, raga manusia. Dilakukan itu baik dan mendatangkan kesehatan. Puasa yang dilakukan oleh Daniel kemudian itu juga memberikan apa yang disebut sekarang sebagai apa? Kesehatan mental ya. Karena dia belajar untuk apa? Menahan diri, mengendalikan diri terhadap hawa nafsu, rasa iri dan keinginan untuk menikmati hal-hal yang bukan menjadi bagiannya. Jadi latihan imannya dapat, tetapi juga ada latihan fisiknya. Nah, seperti itu sehingga dari disiplin spiritual, rohani dan spiritual disiplin jasmani, pada akhirnya kami melakukan puasa doa itu dalam apa? Dalam satu kesadaran yang disengaja untuk dilakukan sebagai apa? Sebagai syukur kepada Tuhan. Tentu juga ada waktu-waktu puasa misalnya. Kalau di Islam itu puasanya dari jam berapa? Misalnya dari makan sahur jam berapa? Jam 4 ya? Iya. Prof, jam berapa makan sahur? Jam 4, jam 5 ya? Nah, ya. Kalau saya melakukan misalnya, jadi puasa itu dilakukan atas dorongan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya saya ingin puasa doa, maka biasanya saya sudah berpikir, saya nanti mau mulai dari mana, start dari mana? Apakah jam 10 malam? Ya, berarti sudah tidak makan dan minum. Apakah mulai dari jam 3 subuh? Apakah mulai dari jam 6 pagi? Ada juga yang misalnya jam 9 pagi ya, itu tergantung pada masing-masing orang. Tetapi bagi saya di jam-jam itu pada akhirnya saya bukan soal menahan lapar saja ya, tetapi bagaimana kemudian sengaja mengosongkan diri untuk seperti berkata begini, Tuhan omong, saya diam. Tuhan bicara, saya dengar. Nah, kenapa ini perlu? Karena ketika berpuasa ini bukan tentang saya lagi, ya.
tetapi tentang bagaimana kita coba untuk memahami apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dunia ini. Nah, sehingga nanti bisa saja puasanya itu 12 jam atau 24 jam kalau kuat. Tapi ya saya rata-ratanya 12 jam saja. Jadi kalau misalnya puasanya jam 6 atau jam 5 pagi, maka bukannya itu jam berapa? Berarti jam 5 juga toh? Ya, karena tapi saya happy ketika melakukan, karena apa? Benar. Ketika tubuh kita berpuasa, kita bukan lapar, tetapi ada energi baru yang didapatkan, bukan hanya tubuh tetapi jiwa kita sebenarnya dengan berpuasa itu. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan kenapa kita berpuasa. Bahkan puasa ini bisa dilakukan secara pribadi atau juga dalam gereja misalnya, atau dalam lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Dan yang saya mau sampaikan begini, kami punya jadwal doa dan puasa itu di Menara Doa. Jadi ada Menara Doa yang biasa kami lakukan di Hotel Maleo. Yang kami lakukan apa? Kami rally puasa, artinya selama 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam itu secara berganti-gantian. 1 jam misalnya kelompok A berpuasa, puasa tentang apa? Tentang pemerintah, tentang presiden, tentang menteri. Lalu jam kedua puasa tentang apa? Tentang Sulawesi Selatan, tentang gubernur, wakil gubernur. Puasa jam ketiga, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang berbeda, dari gereja yang berbeda atau dari instansi yang berbeda, atau justru dari kampus-kampus kerjasama. Jadi rally puasanya itu berlangsung terus menerus dan tidak ada putusnya, sampai ketika misalnya ditentukan ini kita puasa 3 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, dan ketika selesai itu kami berdoa sama-sama lagi. Nah, sehingga kami menghidupi apa yang kemudian katakan, berdoalah bagi kesejahteraan kotamu di mana engkau tinggal. Nah, kami menghayati, orang Kristen menghayati bahwa kami tinggal di Makassar, kami bekerja di Makassar, kami berumah tangga, bersosialisasi, bertemu, bersahabat dengan teman di kota Makassar, sehingga kami terpanggil untuk mendoakan kota Makassar. Berdoalah untuk kesejahteraan kotamu di mana engkau berada, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu juga. Jadi yang kami rindukan itu adalah kesejahteraan kota Makassar. Sehingga saya katakan tadi, seandainya diskusi ini, dialog ini kita sudah lakukan dari dulu ya, ini akan jauh lebih indah. Kota Makassar ini jauh lebih indah karena apa? Bayangkan kalau kita semua membawa umat kita, keluarga kita ya, dalam pemahaman makna dari puasa yang kita lakukan masing-masing, maka yang ada adalah orang-orang yang banyak bersyukur di kota Makassar ini. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang walaupun misalnya dia lapar, tetapi dia tidak akan marah-marah. Walaupun mungkin dia lapar, tapi dia tidak akan mencuri. Walaupun dia kekurangan, tapi dia tidak akan korupsi. Walaupun dia serba kekurangan, tapi dia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Nah, ini nilai-nilai inilah yang sebenarnya kita perlukan untuk kita kembangkan. Saya sangat percaya bahwa ketika seperti ini yang terus dilakukan, Prof, maka kita akan ciptakan Indonesia yang betul-betul menjadi rumah bersama. Jadi itu dari saya. Maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, tetapi ini adalah proses belajar kita bersama. Kita duduk, kita belajar bersama, sehingga yang salah dibenarkan, yang bengkok-bengkok kita luruskan, dan yang belum jelas kita perjelas, karena kita berjalan di jalan yang sama, yaitu NKRI. Dan yang paling akhir patutlah saya katakan terima kasih Prof, karena dan yang lainnya ya, saya senang sekali bertemu dengan ini keluarga saya jadinya. Iya, memang keluarga saya. Pak Made ini adalah sahabat kami, sudah lama berkenal, dan iya baru ketemu lagi, tapi sebenarnya kami selalu ketemu Ji. Hanya saya senang karena perjumpaan ini di ruang ini ya,
ini adalah ruang yang sangat menggembirakan. Terima kasih untuk narasumber yang lain juga, Ya. Pak Ferdi, Ibu Sri, dan juga Kak ini mahasiswa S2 Pasca Sarjana di STFT Inti Makassar, di mana saya sebagai dosen di sana, sehingga saya bangga karena ada pemuda kita yang punya komitmen kepada NKRI. Oke, terima kasih Kak. Saya kembalikan. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Pendeta. Jadi Ibu Bapak, itu makna puasa dari perspektif Kristen Protestan. Jadi puasa adalah sarana berdoa. Jadi kita dapat titik temu. Saya tadi coba membayangkan Ibu Bapak, kalau makna puasa ini kemudian dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka kita akan merangkul kembali kepingan-kepingan pasel Indonesia yang hilang tuh. Jadi puasa bukan saja dimaknai oleh salah satu agama atau budaya tertentu, tapi dari kurang lebih 4 narasumber ini telah menjelaskan makna puasa. Kurang lebih adalah tentang rohani dan jasmani, bukan saja tentang menahan lapar dan haus, tetapi bagaimana mendekatkan diri, penghayaan spiritual kita kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi catatan yang menarik bagi kita semua, dan terlebih khusus dalam jilid 1 yang kemarin mungkin lagi dari beberapa perspektif agama yang membicarakan tentang puasa. Saya pikir ini kekayaannya Indonesia ini, NKRI, bahwa dia punya beragam suku, budaya, dan agama. Itu yang menjadi catatan menarik. Nah, yang menjadi hal yang menarik juga tadi saya lihat ketika narasumber memaparkan pendapat atau penyampaian ide tentang puasa dari perspektif masing-masing, ada ibu bapak yang mungkin saya pikir kayaknya ini banyak yang akan bertanya. Kita akan masuk dalam sesi diskusi, mungkin kita terbatas dengan waktu. Di termin yang pertama ini di kurang lebih 20 sampai 25 menit ke depan kita buka untuk satu termin saja, mungkin untuk 3 orang. Ya, boleh tunjuk tangan yang mau bertanya, mungkin bapak yang berbaju merah, yang berbaju putih, yang ibu-ibu mungkin ada. Kalau tidak ada ya dari oh ada. Ya, kalau gitu coba 4 orang jadi biar adil karena tidak ada. Jadi satu termin 4 orang mungkin to the point karena kita terbatas dengan waktu. Ya, silakan secara berurutan dari bapak yang baju merah, baju putih, nanti di kakak Nyong yang baju hitam, dengan kembali di bapak ini. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Ahmad Haruna dari Dewan Kesenian. Jadi karena waktu sempit saya percepat juga. Yang pertama dulu untuk panitia, ini terlalu sempit, 4 narasumber dengan waktu cuma 1 jam setengah. Lain kali mungkin boleh dibatasi 2 narasumber, bisa 2 kali sesinya. Itu dulu untuk panitia. Supaya kita mau ini dialog budaya sangat berarti dan kita harus belajar, kita harus petik. Kalau dengan waktu yang sangat riskan begini sangat susah. Ini untuk panitia. Oke, untuk puasa 4 narasumber saya dengarkan sebagai orang yang beragama Islam. Saya pikir sama saja, semua bermuara pada pengendalian diri. Jadi muaranya pengendalian diri, bagaimana melatih diri. Tetapi kalau kita mau bicara secara hakiki, sebenarnya tidak perlu lagi latihan pengendalian, karena memang untuk menuju ke tempat asal kita, artinya akhirat, itu memang kita sudah harus memiliki pengendalian diri. Kita harus perlu memiliki kemampuan bagaimana menahan nafsu dan yang bisa terhindar dari perilaku yang tidak benar. Saya langsung masuk intinya, karena puasa sudah kita seragam bahwa semua ada pengendalian diri. Yang kita perlu cermati sekarang adalah kegagalan daripada para kita-kita ini yang menjadi narasumber atau dalam istilah Islam dai atau ustaz dan bapak-bapak di muka di dalam mensosialisasikan bagaimana itu berpuasa dengan baik. Ya, ini yang barangkali yang perlu. Kenapa kita gagal sebenarnya sebagai orang dai, sebagai
Ya, memberikan semacam bimbingan atau sosialisasi kepada warga masyarakat untuk berpuasa dengan baik. Sebagai contoh, seharusnya puasa yang tahun-tahun 20 tahun yang lalu itu, kita adalah umat Islam 1 bulan itu tidak ada Ya, terima kasih Pak. Tabe, nama tak siapa Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi kita tampung dulu atau langsung bisa tampung dulu? Oh iya, saya kalian. Ya, orang yang kedua, boleh Pak. Selamat sore, nama saya Benny Tunggawang. Saya seorang Katolik. Sebelum saya bertanya, saya buka dengan sebuah ayat. Mungkin Ibu Pendeta tahu ayatnya. Saya ambil dari kitab Pengkhotbah, tapi saya lupa ayat berapa. Ada di sana Salomo yang menulis Pengkhotbah. Salomo itu Sulaiman, Nabi Sulaimannya. Kalau kita di Kristen namanya Raja Sulaiman. Ayatnya begini, kesenangan manusia adalah waktu makan dan minum. Nah, di situ cukup. Tapi kalau menurut saya, kesenangan makhluk hidup adalah waktu makan dan minum. Nah, kemudian kalau kita kelebihan makan. Jadi setelah saya selidiki juga melalui menulis sendiri, banyak manusia yang selama hidupnya mungkin tidak pernah berpuasa, tetapi begitu dia sakit, dia mulai berpuasa sendiri. Ada berpantang gula, berpantang garam, yang terakhir dia berpuasa terus karena dia diimpus. Nah, kalau menurut Bapak tadi, ya kita kan di Makassar ini banyak komunitas, maksudnya banyak agama. Jadi kalau ada warkop yang buka, ya tentu bukan untuk orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa, apakah dia lagi haid atau lagi apalah ya, kan banyak pantangannya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Yang berikut boleh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, pertama-tama saya berterima kasih kepada Tribun Timur yang telah memfasilitasi teman-teman untuk berdialog untuk yang kedua kalinya di lokasi ini. Kemudian kepada para narasumber dari berbagai agama, dan tentunya juga kepada moderator yang sudah bersedia memantik dan memantau jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Aska, saya dari UIN Alauddin Samata. Ya. Jadi tadi dari keempat pemateri ini saya rasa cukup menarik dalam memaparkan materinya, tapi saya rasa ada yang parsial atau ada informasi yang tidak disampaikan secara utuh, terutama mengenai sebenarnya lebih kepada metode atau teknis berpuasa di masing-masing agama. Nah, tadi mungkin yang saya masih perlu tahu dari pemateri pertama itu bahwa di agama Bahai itu dia berpuasa untuk meningkatkan rohani dan jasmani, dan itu diwajibkan untuk orang-orang yang sudah berusia 15 sampai 70 tahun. Nah, yang saya ingin tanyakan, sebenarnya metode berpuasa di agama Bahai itu seperti apa? Nah, kalau dalam Islam kan dia
dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu proses berpuasa sebagai tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berhubungan badan. Nah, kalau di agama Baha'i itu sendiri itu seperti apa metode berpuasanya? Nah, tadi juga ini yang 15 sampai 70 tahun, apakah lewat dari umur 70 tahun ini tidak diwajibkan lagi berpuasa atau seperti apa? Nah, itu mungkin juga bisa dijelaskan. Nah, kemudian di Bapak yang mewakili agama Konghucu, ini saya lihat tadi ada penjelasan tentang bahwa ketika berpuasa itu dilarang untuk makan makanan tertentu. Nah, kalau boleh tahu supaya informasinya jelas di sini, makanan apa saja yang dilarang? Itu ya, makanan apa saja yang dilarang ketika umat atau agama Konghucu ini berpuasa. Nah, seperti itu. Tapi pertanyaannya tadi sama, metodenya mungkin bisa dijawab masing-masing agama nanti. Metode berpuasanya itu perlu dirincikan lagi secara spesifik. Kemudian sama tadi yang untuk narasumber yang mewakili agama Hindu dan juga Kristen. Kalau yang minggu lalu pemateri di agama Katolik itu dia dijelaskan bahwa kalau di Islam itu dilarang berhubungan badan. Kalau kita melaksanakan puasa dilarang berhubungan badan. Nah, kalau di agama-agama ini juga mungkin saya ingin tahu apakah ada aturan yang melarang atau mengatur untuk tidak melaksanakan atau tidak melakukan hubungan badan suami atau pasangan suami istri seperti itu. Kalau di Katolik minggu lalu kalau saya tidak salah dia sampaikan tidak ada larangan tertentu untuk melakukan hubungan badan antara suami istri. Saya kira seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada narasumber. Yang saya dapat dari apa yang disampaikan para narasumber tadi itu bahwa apa yang kita maknai dari berpuasa itu adalah bagaimana kita memperbaharui dan memperkuat kekuatan rohani kita. Jadi sebenarnya menurut saya masa berpuasa itu sebenarnya juga masa untuk refleksi bagi kita. Karena kan tadi disebutkan masa bermeditasi, masa pemulihan rohani. Berarti setahun dari ini kan setelah kita berpuasa kita harusnya setelah masuk masa puasa lagi itu kita merefleksikan apakah kita itu sudah betul-betul memulihkan rohani kita. Misalnya jujur saja. Jujur itu kan sangat diperlukan. Apakah kita sudah bisa merasakan bahwa jujur itu kita bisa tingkatkan. Jujur itu kan juga artinya tidak berguna kalau untuk diri kita sendiri. Dia berguna kalau sudah ke lingkungan kita, masyarakat. Jadi itu perlu makna dari puasa ini sebenarnya kan itu tadi, kekuatan-kekuatannya yang harus kita diskusikan bersama-sama supaya orang bisa, artinya sebenarnya puasa itu bisa memperbaiki masyarakat, lingkungan kita. Bukan cuma misalnya tradisinya itu sahur misalnya terus buka puasa, tetapi kekuatannya betul-betul harus kita maknai betul-betul bahwa ini masa puasa itu adalah sebenarnya masa di mana kita itu bisa apa-apa yang misalnya di lingkungan kita itu tidak baik kita bisa perbaiki. Nah itu kita bisa refleksikan setiap tahun kira-kira. Jadi ya kalau dikatakan tradisi mungkin tradisinya seperti itu. Terima kasih. Cek. Ya, terima kasih untuk oh ya boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh moderator.
Selanjutnya saya perkenalkan diri, nama saya Efrat. Ya, saya ini agama Kristen. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana sih cara masing-masing agama dari pemateri di atas ini untuk berpuasa? Misalnya, pertama agama Hindu, kedua Protestan, kemudian dan yang keempat agama Protestan, yang kelima mungkin agama Islam, namun hari ini tidak ada. Saya kira cukup ya untuk semua pemateri. Terima kasih. Ya, terima kasih para penanya yang menarik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk para penanya. Pertanyaannya cukup beragam, tapi mungkin benang merahnya seperti begini. Jadi puasa, kekuatannya bukan saja mungkin para penanya melihat bahwa bukan saja tentang sistematis tradisinya, tetapi kekuatan dan implikasinya. Mungkin juga pertanyaannya, bagaimana sih para narasumber bisa melihat sebuah praksis untuk meyakinkan para pengikut bahwa puasa yang baik dan benar itu seperti ini? Karena konsepnya benar terkadang, tapi penerapan praksisnya dalam pemberlakuan puasa itu yang kadang-kadang belum secara totalitas. Dan kedua, mungkin metode teknis dari setiap perspektif narasumber masing-masing. Penekanannya tadi untuk agama Bahai, tapi permintaannya untuk mungkin secara cepat, apakah puasa ada tanggal tertentu, dan mungkin untuk agama Pak Ferry, untuk agama Konghucu, kira-kira makanan-makanan tertentu apa saja yang kemudian dilarang. Itu kemudian pemateri penanya menanyakan tentang hal itu. Dan untuk di Kristen misalnya, apakah ada larangan untuk hubungan badan misalnya dalam berpuasa? Karena dalam beberapa perspektif puasa menurut agama lain, puasa bukan saja menahan makanan dan minum, tapi menahan hawa nafsu untuk berhubungan badan dengan dalam hal ini pasangan, istri maupun suami. Mungkin itu nanti metode-metodenya yang tadi ditanyakan oleh Edward nanti akan disampaikan bagaimana cara berpuasa. Nah, mungkin jawabannya kalau agama Islam Katolik ada di jilid 1, karena ini sekarang jilid 2, jadi mungkin 4 narasumber yang akan menuntun dan menjawab pertanyaan. Ya, dipersilakan secara bergiliran saya berikan. Dipersilakan. Ya, silakan Ibu Pendeta. Iya. Terima kasih. Pertama, ketertiban dalam merayakan puasa, siapa punya tanggung jawab? Sehingga dari Pak siapa tadi yang bertanya, apakah kami para pemimpin-pemimpin agama ini melakukan sosialisasi? Ya, sebelum puasa Ramadan itu kami sudah sosialisasi di jam-jam ibadah kami, di doa-doa kami, di setiap percakapan kami, dan itu terus kami sampaikan, menghargai orang yang berpuasa. Nah, sehingga harapan kita ini terus berjalan. Yang berikutnya, apakah kemudian dalam ibadah puasa Kristen Protestan diizinkan untuk bersetubuh suami istri ya? Iya. Tidak ada aturan tentang itu ya, karena itu tadi yang saya katakan bahwa puasa bagi kami itu adalah ibadah ya. Secara teknisnya boleh atau tidak boleh, saya ingat bahwa kalau misal, tapi ini bukan dalam rangka puasa ya, hanya dicatat di dalam Alkitab bahwa kalau ada misalnya perempuan yang sedang datang bulan, itu tidak boleh bersetubuh dengan suaminya. Dia harus dalam keadaan tahir setelah selesai. Jadi itu saja, kalau puasa tidak ada. Yang berikutnya, apa efek positif kalau misalnya puasa ini dilakukan? Saya lupa tadi menyampaikan bahwa puasa yang kami lakukan juga itu puasa dalam rangka
membangun kepedulian sosial bagi kemanusiaan, bagi sesama yang dalam Alkitab itu di Yesaya. Saya bacakan poinnya begini, bahwa ada yang bertanya, kenapa kami berpuasa tidak makan dan minum, tapi doa kami tidak dijawab? Lalu Nabi Yesaya mengatakan, firman Allah, puasa yang ku kehendaki adalah puasa di mana engkau melepaskan kuk-kuk penindasan, penganiayaan, mematahkan kuk kesengsaraan kepada orang, memberikan tumpangan kepada yang tidak punya rumah, memberikan sedekah kepada yang susah dan menderita. Sehingga kalau kita jadikan itu sebagai pegangan, berarti puasa itu sebenarnya sepanjang kita melakukan upaya peduli kepada kemanusiaan, melepaskan kukuk penindasan, melepaskan mematahkan penganiayaan, kesengsaraan dan sebagainya, memberikan sedekah kepada orang lain, itu berarti puasa itu berlangsung seumur hidup, kan? Kita tidak dibatasi oleh waktu bulan-bulan tertentu. Kalau kita melakukan bahwa puasa yang dikehendaki Tuhan adalah melepaskan kukuk penderitaan itu, maka itulah puasa yang sejati. Puasa yang dimana engkau peduli terhadap penderitaan, engkau membela fakir miskin, engkau peduli kepada para janda yang miskin. Nah, itu ibadah puasa yang sesungguhnya, begitu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk yang lain. Ya, boleh. Ya, Pak Wade. Baik, terima kasih. Saya pertama saya sangat setuju dengan Bapak tadi ya, yang di belakang sama yang baju putih ini. Memang makna bagaimana kita memaknai puasa sebenarnya. Tapi ada yang menarik, Pak. Ketika kita bulan puasa kemarin, saya kebetulan di Dayak ya, kebetulan tinggalnya daerah Dayak situ. Ada yang keserempet spionnya. Kan biasanya kalau tidak bulan puasa, Pak, kalau keserempet spionnya turun kok kan gitu kan. Tapi begitu keserempet spion, bulan puasa, Pak. Berarti seandainya ini terus-terusan bulan puasa, aman dunia, Pak. Betul ya? Bulan puasa, Pak, jangan kianu. Ya akhirnya iya. Terima kasih. Begitu, Pak. Itu menariknya di situ. Kalau saya melihat ya positifnya, ini bulan puasa ini luar biasa. Ya makanya di Bali itu banyak sekali. Kalau di Bali itu namanya rerainan, Pak. Rerainan itu hari suci. Banyak sekali hari suci. Begitu ini awas kok hari suci sekarang. Nah, begitu. Jadi yang kedua, bagaimana itu terjawab ya, Pak. Saya sangat setuju sekali bagaimana kita memaknai sekarang. Jangan sampai begitu habis puasa besok korupsi tongi, ya kan? Tapi bagaimana berpuasa, disitulah kita letakkan nilai-nilai kejujuran kita, integritas kita tertanam di dalam diri kita, di dalam hati kita sebetulnya. Kalau sudah itu melekat, walaupun nggak puasa, itu sudah terus-terusan kita ingat itu. Nah, kemudian yang kedua, adik dari IAIN, ada di kami itu. Kalau umumnya puasa itu dilaksanakan pada hari besar, Dek, pada hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi itu kami berpuasa 1 kali 24 jam. Mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 6 besok paginya. Itu 24 jam full tanpa makan, tanpa minum. Dan bukan saja tanpa makan, tanpa minum, ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan. 1, tidak boleh menyalakan api. Tidak boleh menyalakan api, Pak. Jadi yang kedua, tidak boleh bekerja, diam aja. Yang ketiga, tidak boleh menikmati kenikmatan. Ya kan, salah satunya berhubungan suami istri, kan nikmat itu kalau berhubungan suami istri. Siapa bilang tidak nikmat? Semua bilang nikmat ya, Pak.
Nah, karena tidak boleh menikmati kenikmatan itu bagian. Yang ketiga adalah tidak boleh bepergian. Empat itu. Satu, tidak menyalakan api, tidak bekerja, tidak bepergian, tidak menikmati kenikmatan. Itu namanya catur berata, Pak. Catur berata. Jadi 4 yang tidak boleh dilakukan. Dan kalau bisa mona berata. Mona itu tidak berbicara. Makanya kalau Pak Prof datang ke pura nanti pada saat hari raya Nyepi, orang ini akan begini aja, bombek-bombekan, Pak. Bombek, tapi bombeknya ya bombek baik. Jadi tidak baku ngomong, walaupun saya ketemu Bu Pendeta ini nggak ngomong, Pak. Diam aja. Karena apa? Kita hanya di sanalah kita latihan untuk sampai kepada ketidakpedulian. Suatu saat kita saling tidak peduli. Tidak peduli itu artinya, coba kalau masing-masing kita ini tidak saling peduli, artinya kita hanya diri sendiri, kita gini, aman dunia, Pak. Masalahnya yang terjadi kan ketidakamanan karena orang lain mempedulikan orang lain. Iya kan? Coba kalau tidak saling peduli, Pak, itu aman dunia. Saling ini, tetapi yang dimaksud dengan saling tidak peduli tanda kutip itu artinya hanya mengurus untuk diri sendiri, hanya untuk mengurus urusan kita sendiri. Tetapi ketika kita ada orang lain yang menderita, disitulah kita peduli, gitu. Jangan orang lain dipedulikan, justru itu menjadi tidak keamanan. Kenapa kok sembayangnya kayak gitu? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Itu yang membuat tidak aman. Nah, bagaimana kita agama lain menghormati yang berpuasa? Betul-betul. Orang lain yang berpuasa kita harus saling menghormati, karena kami juga selalu himbau kepada ini, karena kebetulan hari raya Nyepi nanti sehari sebelum Lebaran, Pak. Gini nih luar biasa ini, hari bulan ini tuh betul-betul luar biasa. Karena sehari sebelum Lebaran kami terus himbau, bulan ini adalah bulan sahabat kita yang lagi melaksanakan puasa. Jangan ki jor-jora, jangan ki makan dia di hadapan umum. Tetapi orang yang bertinju dikatakan menang ketika ada lawan kan, Pak ya? Iya kan? Kalau tidak ada lawan nggak menang itu. Nah, pada saat ada godaan 3 hari baru langsung buka, itu disitulah kita tergoda untuk puasa. Demikian dari kami. Terima kasih. Ya, Pak, terima kasih. Dan kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari Pak Ferdi, Wakil Agama Konghucu. Kurang lebih pertanyaannya tadi, Pak, yang lebih ditekankan misalnya makanan-makanan apa saja yang dilarang dan cara-cara atau metode berpuasa menurut agama Konghucu. Dipersilakan, Pak. Baik, jadi seperti sudah kita mendengarkan bersama bahwa dari perspektif dari berbagai agama itu memang menyatakan bahwa puasa itu adalah merupakan pengendalian diri, ya, pengendalian dari jiwa dan jasmani kita. Jadi kita bukannya hanya berpuasa untuk jasmani kita, tapi juga puasa dalam rohani kita, ya, sesuai juga yang sudah disampaikan di dalam agama Konghucu bahwa puasa jasmani, ya, ada yang kita sebut sebagai cai, dan puasa rohani atau xie, ya, sesuai dengan ada yang sudah disampaikan dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Ya, jadi puasa ini memang merupakan pengendalian untuk kita secara jasmani dan rohani, ya, dan puasa ini memang mengajarkan kita supaya bukan hanya dilakukan pada saat tertentu. Kalau di agama Konghucu itu pada saat mau melakukan persembahan besar, ya, tapi juga sebagai pengendalian bahwa bukan hanya pada saat itu, tapi di dalam hari-hari selanjutnya, ya, dalam kita menjalani hidup kita sesuai dengan prinsip dari agama Konghucu itu adalah jalan tengah sempurna, Chong He dan Chong Yong, ya, ini tengah sempurna. Itu dikatakan kita berprinsip kepada adanya bahwa ada yin dan yang, ya. Yin itu adalah bulan, ya, pengertian bulan secara harafiah. Yang itu adalah matahari. Yin itu kita katakan sebagai bulan, ya, bersifat lembut, matahari
kita katakan sebagai yang bersifat keras. Kita harus mengambil jalan tengah di antara itu. Di antara yang keras dan lembut, kita mengambil jalan tengahnya. Jadi kita selalu berada dalam hidup keseimbangan, keselarasan. Ya, jadi itulah prinsip dari agama Konghucu, itu adalah Chonghe dan Chongyong, tengah sempurna. Kita berada dalam garis yang tengah, tidak ekstrim, ya, sangat sesuai ya dengan ajaran moderasi beragama. Itu mengajarkan kita supaya berada di jalan tengah, ya. Jadi memang puasa ini, ya, bagi semua agama setelah kita telusuri memang mengajarkan kita untuk supaya hidup pengendalian diri, ya, bukan hanya pada saat berpuasa, tapi mengajarkan kita untuk hidup pengendalian diri sepanjang hari dalam perjalanan hidup kita, ya. Kemudian ada pertanyaan tadi, umat Konghucu pada saat melakukan puasa itu tidak makan makanan tertentu. Apa itu? Umat Konghucu pada saat mau melakukan persembahan besar, melakukan puasa, ya, tidak boleh memakan makanan yang berjiwa, ya, makanan berjiwa, jadi daging atau apa semua, ya. Itu hanya pada saat mau melakukan persembahan 3 hari sebelum melakukan persembahan yang besar. Apa itu persembahan besar yang saya sudah sebut tadi? Adalah misalnya pada menjelang tahun baru Imlek, ya, itu tahun baru Imlek, menjelang tanggal 1 Cui pada penanggalan Imlek, dan tanggal 15 bulan purnama, ya, penanggalan Imlek. Kemudian juga ada hari raya yang lain, seperti pada hari wafat Nabi Konghucu, wafat Nabi agama Konghucu, itu, dan ada hari-hari besar keagamaan Konghucu yang lain, ya. Pada waktu zaman tahun 50-an itu, waktu Bapak Presiden Soekarno, itu ada beberapa hari besar keagamaan Konghucu yang merupakan hari libur nasional. Tapi kemudian sudah waktu Pak Harto itu dihapuskan, dan kemudian direhabilitasi kembali, ya, diperbaiki kembali oleh Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur dan Ibu Megawati Soekarno Putri serta Presiden SBY, itu mengembalikan kembali hari libur nasional dari agama Konghucu. Hari libur nasional itu adalah tahun baru Imlek. Nah, jadi yang tidak boleh dimakan itu adalah makanan-makanan berjiwa. Kenapa sampai makanan berjiwa tidak boleh dimakan? Ya, selain falsafahnya untuk menghormati yang berjiwa, ini untuk agama Konghucu itu ada falsafah tersendiri. Pada waktu Nabi Konghucu mau wafat, mau meninggal, maka ada binatang ciling, ya, ciling itu kita bisa lihat pada beberapa bank, ya, seperti singa bentuknya. Ada pada beberapa bank, ya, mungkin di Hasamitra juga ada, ya. Itu bukan singa, itu sebenarnya itu ciling. Ciling itu binatang purba zaman dulu, ya, penyebutnya menurut saya. Pada waktu Nabi Konghucu, Nabi dari agama Konghucu, ya, itu mau wafat, maka secara tidak sengaja itu binatang ciling itu terpanah, ya, terpanah oleh raja. Nah, kemudian dia mengeluarkan darah yang sangat banyak. Nah, maka bagi agama Konghucu kalau mau melakukan persembahyangan, falsafahnya tidak memakan daging atau bernyawa, karena ciling itu bernyawa. Ya, itu falsafahnya, ya. Nah, jadi itu yang kita ambil sebagai falsafah. Jadi selain menghormati yang berjiwa, kita mengambil kembali falsafah pada waktu Nabi wafat. Begitu Nabi lihat bahwa ciling ini dipanah, kemudian mengeluarkan darah yang banyak, mati cilingnya, langsung Nabi Konghucu katakan, "Ai cai, ya, aduh, berarti sudah tiba saatnya bagi saya untuk menyelesaikan tugas saya di dunia." Dan Anda betul, sesudah terpanah, Nabi Konghucu kemudian kembali ke rumah, wafatlah beliau. Nah, jadi kita umat Konghucu mengambil itu sebagai falsafah petunjuk, ya, tidak sekedar bahwa tidak makan berjiwa itu karena kenapa, ada falsafahnya, ya, itu. Ya, terima kasih. Jadi memang puasa bagi agama Konghucu itu adalah suatu ibadah, ya, karena banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab suci agama Konghucu, Sisu Ucing, 4 kitab 5 uraian suci itu ada, ya, ada sangat banyak yang menyampaikan bahwa
puasa itu wajib dilakukan baik secara jasmani maupun rohani. Ya, apalagi yang saya katakan tadi, kalau rohani itu ya sudah dikatakan tadi, yang susila jangan, yang tidak susila ya, yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan dibicarakan, yang tidak susila jangan dilakukan. Itu ada dalam kitab Lung Yi, ya, kitab suci agama Konghucu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin kita langsung saja ke Ibu Sri. Dipersilakan Ibu. Makasih. Tadi ada yang menanyakan bahwa ini merupakan juga ada kegagalan daripada dai ustaz, karena pada bulan puasa Ramadan ini masih banyak warkop terbuka. Kita juga harus mengakui bahwa utamanya di Sulawesi Selatan, Makassar, tidak semuanya beragama Islam, ya. Tapi saya terus terang saja pernah ngomong gini sama saya punya clearing service di sekolah, kebetulan saya guru. Karena kalau bulan puasa dia rajin sekali sembahyang 5 waktunya ndak putus. Jadi saya bilang gini sama dia, Denggau, saya pengen sekali bulan Ramadan saya terus, ndak usah ada bulan lain. Kenapa Bu? Karena kamu rajin sekali sembahyang, bukan hanya puasa, saya gitu. Sembahyang 5 waktu ndak putus. Kalau hari lain, aduh, setengah mati kita suruh kau pergi sembahyang, kau diam-diam saja. Kemudian juga kalau di bulan Ramadan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Made, sama kami juga di sekolah, karena ini kan ada pesantren kilat di sekolah. Siswa bilang gini, Bu, jangan marah-marah karena bulan puasa. Kita juga balas, kamu juga jangan jadi menjengkelkan. Kalau ada tugas yang diberikan oleh guru, kamu kerjakan. Karena kita harus saling sama-sama menjaga. Kamu jaga dirimu puasa, saya juga sebagai guru berpuasa. Mereka tanya, loh Bu Sri bulan puasa Kak? Iya, kebetulan bulan Ramadan kamu itu sama dengan bulan A'la saya. Jadi pas tanggal 1 kami sama-sama puasanya mulai. Cuman nanti saya lebih duluan Nauruz, tahun baru, karena di Bahai itu 1 bulannya hanya 19 hari. Jadi saya di tanggal 19 malam itu sudah masuk Nauruz. Jadi tanggal 20 saya sudah tidak berpuasa. Saya simpulkan seperti itu. Jadi sama kita sama-sama sekarang ini menjalankan ibadah puasa, gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan dari Yayen bahwa bagaimana dengan usia? Terus terang saja, ini hukum ya. Pada waktu ponakan saya berulang tahun, kita sudah dekat. Tahun ini anak umurmu 15 tahun, ya. Kamu sebagai Bahai kamu sudah kena hukum. Kamu sudah harus wajib berpuasa dan sembahyang. Kamu sudah kena hukum, ya. Kemudian jadi dia bilang oke, jadi kami dia sudah tahu bahwa dia sudah harus berpuasa dan dia sudah harus ikut sembahyang. Bagaimana dengan usia 70 tahun? Kalau kita sudah di Bahai, kalau sudah usia 70 tahun tidak diwajibkan lagi untuk ikut berpuasa. Tetapi bagaimana metodenya dia makan? Saya lihat dari mama saya, ya, dia sudah 70 tahun, dia makannya tersendiri, dia tidak mau makan di depan anak-anaknya yang menjalankan ibadah puasa. Tetapi dia terus terang saja sudah tidak berpuasa karena dia sudah kena hukum bahwa umur 70 tahun sudah tidak wajib lagi menjalankan puasa. Itu yang ini. Kemudian bagaimana apakah di dalam agama Bahai dalam bulan puasa suami istri boleh melakukan hubungan sanggama? Di sini kan dikatakan bahwa arti dan makna puasa itu secara rohani. Ya. Puasa adalah lambang dan suatu peringatan untuk menahan diri dari keakuan dan hawa nafsu jasmani. Jadi otomatis
selama dia berpuasa, yaitu mulai dari fajar menyingsing sampai dengan matahari terbenam, itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang memancing hawa nafsu. Ya, karena di sini kita berpuasa mulai, kalau mungkin di Islam pakai jam ya, ada imsak dan sebagainya. Kalau di Bahai adalah waktu fajar menyingsing. Jadi kita melihat matahari, kalau sudah ada cahaya bukan mataharinya muncul tapi fajarnya baru menyingsing, kita sudah tidak boleh lagi berpuasa sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi makanya ada di tulisan lagi di Akdas, Bahula menjelaskan seperti ini. Bagaimana dengan daerah yang mataharinya panjang? Di daerah itulah yang boleh menggunakan jam. Kalau di daerah yang waktu mataharinya itu tepat, itu harus menggunakan fajar menyingsing dan matahari tenggelam. Itu yang bisa kami sampaikan. Makasih. Terima kasih. Cek ya. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu untuk 4 narasumber jawabannya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang kemudian menyimak jalannya diskusi dan pemaparan ini, setelah ini pasti ada sebuah pemahaman paradigma baru bahwa ternyata tradisi berpuasa itu bukan cuma milik agama saya, tetapi agama dengan pemaknaan dan cara yang berbeda. Ini adalah salah satu kekuatan yang kuat, dan ini semacam menggambarkan Indonesia mini. Kita sekali lagi bisa boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih untuk penyelenggara yang telah menyediakan dialog budaya ke-9 dengan tema ini. Mungkin itu, saya tidak lagi membuka termin. Kalau ada yang mau bertanya setelah ini boleh langsung kepada orang-orangnya. Ya, saya mungkin dalam proses turun lift atau tangga boleh saling berdiskusi. Demikian diskusi kita, dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dan semua yang boleh terlibat. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, Ibu Sri, Pak Ferdi, Ibu Pamade, dan Ibu Pendeta Fenty. Terima kasih untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Ya, mungkin acara selanjutnya yakni penyerahan cenderamata kepada para narasumber. Dengan ini saya persilahkan